Orang tua zaman dulu selalu bilang, jangan pernah bersikap buruk pada orang lain, atau kamu akan menyesal ketika akhirnya orang-orang bersikap buruk padamu. Hari ini adalah jadwal Ibu Delima mengunjungi anak yatim di yayasan, yang merupakan yayasan miliknya sendiri. Sebenarnya yayasan ini tidak hanya berisikan anak-anak yatim piatu, ada juga beberapa orang jompo dan orang-orang yang tidak punya rumah atau biasa disebut homeless. Ibu Delima menampung mereka, memberi mereka rumah, makanan, dan pakaian yang layak. Yayasan Ibu Delima sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Ibu Delima umurnya masih muda, 45 tahun, umur yang cukup muda untuk memiliki kekayaan yang berlimpah. Walaupun Ibu Delima tidak terlahir sebagai orang kaya, bahkan terlahir tanpa dirawat oleh ayah dan ibunya, dan dititipkan ke suatu panti asuhan lain, lalu dibesarkan di sana. Setelah besar, Ibu Delima terus berusaha mengambil banyak peluang dan ternyata berhasil. Dari berbagai bisnis yang digeluti oleh Ibu Delima, dia memiliki pendapatan bersih sekitar 35 miliar per tahun. Pendapatan yang cukup besar. Lalu saat Ibu Delima sudah sampai di panti asuhannya, seseorang menyapanya dengan berteriak, "Delima!" Ibu Delima melihat ke arah orang tersebut dan bertanya, "Maaf, siapa ya?" Lalu Ibu Delima membuka kacamata hitamnya karena sehabis nyetir dari rumah tadi. "Gue Ana, masa lu lupa? Teman SMP lu dulu. Kita dulu sering banget main loh. Kerjain PR bareng, makan di kantin bareng, sama ikut ekstrakurikuler bareng. Ingat gak? Dulu kita itu satu geng, namanya geng manis. Ada 10 orang cewek-cewek gitu." Ana berusaha mengingatkan Ibu Delima tentang kenangan masa SMP mereka dulu. Ternyata Ana ini adalah teman SMP-nya. "Oh Ana, apa kabar?" Akhirnya Ibu Delima ingat. Dia memeluk temannya, dan temannya menyambut pelukannya. "Delima, kasihan ya si Jen sama Ami. Mereka meninggal selang sebulan doang." Ana memberitahu Ibu Delima tentang 2 orang teman yang ternyata adalah anggota geng saat SMP dulu. "Aku tahu, anak-anak mereka kan aku tampung di yayasanku. Ini di sini." Ibu Delima menunjuk bangunan megah yang merupakan yayasan anak yatim piatu miliknya. "Wah hebat ya. Si Delima anak panti sekarang udah kaya raya," Ana berkata dengan kasar. "Ya begitulah, roda kan berputar. Bagaimana kehidupanmu, Ana?" Ibu Delima bertanya. "Aku sedang dalam masa sulit. Sekarang aku kesini untuk nasi kotak dan amplop yang sering kau bagikan. Untuk kami para orang-orang yang kesulitan soal uang." Dia berbicara dengan kikuk, mungkin malu. Karena seingat Delima dulu, dia adalah anak dari seorang pejabat daerah yang kaya. "Oh oke, sebentar, kau tidak perlu masuk mengantri untuk nasi kotak dan amplopnya. Aku ambilkan ya." Lalu Ibu Delima lari ke mobilnya, mengambil amplop dan nasi kotaknya. Kembali lagi berjalan mendekati Ana dan memberikan beberapa nasi kotak. "Ambil nih untuk anak dan suamimu." "Wah, terima kasih ya Delima, aku tidak menyangka kau dulu yang miskin dekil dan anak panti udah kaya banget." Ana memang seorang perempuan yang mulutnya selalu asal bicara. Ya namanya juga hidup, roda itu berputar Ana. "Oh ya, ada berapa anakmu An?" Ibu Delima bertanya. Lalu Ana menjawab, "Ada 3 orang Delima." "Ada 3 orang Delima, 2 laki-laki, 1 perempuan." "Oh ya, kamu sudah menikah?" Ana bertanya lagi. Lalu Ibu Delima menjawab, "Tidak, aku tidak menikah." "Oh, kau tidak menikah?" Memang begitu ya, ternyata orang-orang yang dikasih kaya raya tapi biasanya tidak beruntung soal pernikahan dan anak. Ana lalu pamit setelah mengatakan hal yang lagi-lagi asal bicara atau kasar.
Ana masih seperti dulu, selalu belak-belakan dan salah satu teman yang paling diingat oleh Ibu Delima. Hari berlalu, Ibu Delima sibuk dengan semua pekerjaannya, bisnis-bisnisnya dan yayasan, hingga sekretarisnya datang dan menemuinya memberikan laporan. "Selamat siang, Bu Delima." "Ada apa?" Ibu Delima bertanya. "Bu, maaf, saya mau memberitahu bahwa Ibu Ana ditemukan meninggal di rumahnya. Berdasarkan laporan forensik, dia dinyatakan meninggal akibat overdosis karena ditemukan sejenis morfin pada jasadnya. Hal ini sejalan dengan pekerjaannya sebagai pemandu karaoke yang terbiasa bersentuhan dengan alkohol dan obat terlarang, Bu." Sang sekretaris ternyata memberi laporan tentang Ana yang telah tiada karena diduga overdosis. "Bagaimana dengan suami dan anak-anaknya?" Ibu Delima bertanya. "Suaminya menghilang 2 hari yang lalu, sepertinya kabur meninggalkan anak-anaknya. Kami sudah membawa anak-anak itu ke yayasan, Bu." Sekretaris pribadi Ibu Delima memberikan laporan, dan ternyata anak-anaknya Ibu Ana sudah ada di panti. "Oh, bagus. Aku tidak mau mereka terlantar. Pastikan mereka tetap sekolah di tempat yang sama sebelum ditinggalkan orang tuanya." Ibu Delima berbaik hati merawat 3 anak Ana dan juga anak Jen serta anak Ami. Lalu setelah memberikan laporan, sekretaris itu meninggalkan Ibu Delima yang pergi ke ruangan yang paling dia suka. Ibu Delima suka sekali melihara ular sebagai hewan peliharaan. Ular yang paling dia suka adalah yang bernama Black Mamba. Salah satu ilmuwan dari Prancis mengatakan bahwa bisa dari ular Black Mamba mempunyai senyawa protein yang melampaui morfin. Lagi pula Ibu Delima tidak membutuhkan efek sampingnya, dia butuh morfinnya. Jen, Ami, dan Ana, dan 6 orang lainnya adalah teman-teman Ibu Delima yang membentuk geng manis di SMP dulu. Ibu Delima bahagia bisa berteman dengan orang-orang keren seperti mereka. Maklum dulu dia adalah hanya anak panti asuhan. Mereka sering memanggil Ibu Delima dengan sebutan si anak panti. Benar kata Ana dulu, mereka sering bermain dengan Ibu Delima, walau kebanyakan Ibu Delima yang menjadi tameng. Benar juga kata Ana bahwa Ibu Delima sering diajak makan bersama geng tersebut, diberikan makanan sisa maksudnya. Makanan sisa dari beberapa orang teman-temannya disatukan ke dalam satu piring, seperti nasi goreng sisa Ami yang tidak habis, batagor Jen yang sisa, dan soto Ana yang terkena batuk orang. Mereka menyatukan makanan sisa itu dan menaruhnya di satu mangkuk, lalu memberikannya pada Ibu Delima. Mereka baik sekali, bukan? Ya, mereka sering mengajak Ibu Delima, bahkan membayari kegiatan ekstrakurikuler hanya untuk membuat Ibu Delima ikut dan membawa semua barang-barang bawaan mereka. Ibu Delima dijadikan pembantu di tempat itu. Delima mengingat setiap kejadian dengan sangat detail, maka dari itu dia sekarang memastikan bahwa anak-anaknya yang berbisa terus memproduksi bisa yang semakin banyak, karena masih ada 6 orang yang harus menerima paket dari Ibu Delima. Ibu Delima memanggil ular-ularnya dengan nama Mambi. Dia selalu menyebut-nyebut, "Mambinya Mami, anak hebat, mari kita berpesta." Karena dia harus menyiapkan racikan nasi kotak untuk ke-6 teman lainnya, seperti nasi kotak yang diberikan kepada Ana. Dia memastikan bahwa anak-anak dari 9 orang temannya yang dulu menjadi anak yatim piatu seperti Ibu Delima dulu, diolok-olok oleh mereka. Ibu Delima hanya ingin teman-temannya tahu bahwa siapa saja bisa jadi anak panti, seperti julukan yang mereka berikan.
maka anak-anak dari teman-temannya sekarang akan merasakan bagaimana rasanya menjadi anak panti. Jangan berlaku buruk pada orang lain karena mungkin kelak kau yang diperlakukan buruk. Sampai jumpa di cerita creepy story selanjutnya.